Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again in my YouTube channel. Bagi yang belum subscribe aja langsung, dan juga untuk like and comment dan juga share ke berbagai media sosial Anda. Baiklah, saya lanjutkan lagi di materi perilaku konsumen. Ini lebih khusus tentang model komunikasi ya. Kalau komunikasi mungkin kita udah paham ya. Sederhananya ada satu model komunikasi dari ada senders, message, kemudian ada channel dan juga ada receivernya. Itu model sederhana. Ini mungkin lebih ke arah tipsnya atau lebih reinforcementnya terhadap bagaimana sih membangun suatu program pemasaran dari segi model komunikasi. Baik, kita masuk saja ya. Berarti kita flashback sedikit aja komponen-komponen dari komunikasi itu ada komunikator, ada komunikan, ada media, ada message, dan ada feedback. Feedback itu penting karena dalam pemasaran tolak ukurnya selalu ada target, tolak ukurnya selalu ada penentu apakah programnya berjalan baik atau tidak, kan begitu. Makanya feedback itu menjadi penting. Kemudian kita lihat secara komponen. Dari pertama dulu adalah sumber kata pesannya. Yang pertama kali harus dilihat adalah tipsnya adalah melihat kredibilitas sumber informal. Jadi ini penting sekali ya, karena kredibilitas sumber ini menentukan reputasi dari suatu produk yang dibawakan nanti. Contohnya produk kita ya, perusahaan yang akan dibawakan oleh dia. Karena dia akan merepresentatifkan, dia akan mewakilkan dari produk yang kita akan promosikan. Pertama adalah isunya. Kita lihat isu-isu yang berkembang saat ini, misalkan word of mouth-nya, sedang viralnya, kemudian bagaimana perkembangan netizen tentang opini dia. Ini sesuatu yang berdasarkan riset pasar juga gitu ya. Bagaimana opini publik terhadap sosok tersebut. Yang kedua adalah yang sekarang banyak berkembang juga adalah opinion leader. Jadi untuk pembuatan iklan kadang-kadang tidak hanya oleh artis doang gitu ya, atau selebritis, tapi juga oleh namanya opinion leader. Bisa orang biasa yang memiliki banyak follower berubah menjadi seorang opinion leader. Lalu kemudian ada juga yang sedang trending sekarang adalah sumber informal mungkin tidak kredibel. Artinya dia bukan orang yang berkompeten di situ, bukan orang yang ahli di situ, tapi dia adalah, sekali lagi, dia memiliki reputasinya cukup baik di mata netizen, di mata konsumen. Lalu kemudian yang berikutnya adalah kita lihat secara detail lagi, tipsnya lagi adalah untuk kredibilitas sumber formal dinilai berdasarkan beberapa faktor. Pertama adalah kinerja yang lalu. Kita coba misalkan apakah sudah pernah menggunakan jasa tersebut gitu ya, kemudian dilihat dari sisi penjualnya bagaimana, di sisi respon pasarnya seperti apa gitu ya. Yang pasti ini berkaitan dengan followernya gitu. Kalau followernya semakin banyak gitu di Instagram, misalkan centang birunya udah makin banyak atau subscribernya makin banyak, itu biasanya menjadi jaminan. Jadi jaminan bagi perusahaan untuk menggunakan jasa dia gitu, untuk engage produk dia. Yang kedua adalah kredibilitas sumber informal juga dilihat berdasarkan dari jenis dan kualitas pelayanan yang diberikannya. Ada yang misalkan dia selalu update Instastory, ya, jasa dia apa? Apakah dia selalu membuat caption, postingan, atau misalkan dia Instastory dan sebagainya, itu bentuk-bentuk penawarannya. Lalu kemudian ada kualitas dan citra berbagai produk lain yang diproduksinya gitu. Ya, kualitas juga harus dilihat ya. Apakah segmennya high atau segmennya middle atau low, nanti kita sesuaikan juga dengan pasar-pasar dari si sumber formal tadi gitu. Kemudian ada citra, reputasi ini penting ya. Sekali ada sesuatu yang berdampak negatif gitu ya, tapi juga sometimes gitu perusahaan menggunakan efek negatif ini atau membiarkan efek negatif ini, yang penting dia sedang viral gitu, sedang utama gitu, sedang menjadi trending topik saat ini gitu. Pencitraan dia bagaimana, kemudian daya tarik juru bicara seperti apa gitu ya, bagaimana dia aktivitinya di media sosial seperti apa, bagaimana respon followernya, apakah followernya aktif dan sebagainya gitu ya. Ya, ini menjadi indikator penting karena kita akan meng-engage suatu produk atau jasa kepada dia. Lalu kemudian ada jenis saluran retail yang digunakan untuk menjual. Apakah menggunakan yang retailnya seperti apa? Apakah jenis retail yang
langsung misalkan dari 0 level sampai 2 level gitu ya, sampai dengan banyak levelnya lah, itu tergantung dari jenis saluran yang kita gunakan. Nah ini yang menjadi penting ya. Jadi kalau diambil kesimpulan nyata follower itu atau subscriber itu menjadi penting tolak ukur bagi perusahaan untuk bisa meng-engage ke dia gitu. Karena dianggapnya apalagi aktif subscribernya, apalagi aktif dari jumlah like-nya, jumlah love-nya dan sebagainya, berarti menandakan dia aktif secara followernya. Jadi dia mempunyai dampak yang besar juga. Lalu kemudian ada kredibilitas juru bicara dan pendukung. Ini harus dibangun juga gitu ya untuk salah satu untuk pemangkasan pesan. Bagaimana efektivitas yang ditentukannya, misalkan pesannya sendiri itu seperti apa sih message yang akan dibawakannya. Kemudian ada sinergi antara endorser dengan tipe produknya gitu ya. Ya related banget lah gitu ya. Dia sudah biasa membawa itu, dia selalu bisa mempresentasikannya, bisa memperagakannya secara baik, walaupun mungkin jenis produknya jadinya berbeda ya, tapi karena dia menarik gitu ya, sehingga menjadi daya tarik cukup besar. Kemudian karakteristik demografis endorser juga termasuk gitu ya. Dia juga ini menentukan gitu ya, etnis juga menentukan ya, itu daya tarik juga yang cukup besar juga. Atau kredibilitas perusahaan gitu sangat menentukan. Makin tinggi perusahaannya, apa nasional atau internasional, itu meningkatkan kredibilitas dari juru bicara dan para followernya dan pendukungnya. Oke, jadi kita ambil kesimpulan juga di sini bahwa isu kredibilitas ini menjadi penting ya. Ada beberapa faktor yang tadi dibicarakan. Secara garis besarnya ada kredibilitas sumber informal, ada yang berdasarkan sumber formal, ada juga kredibilitas dari juru bicara dan pendukung, dan juga ada kredibilitas pesannya. Yang belum adalah pesannya ya. Nah di sini pesan juga menyangkut tentang kredibilitas retailernya. Bagaimana si retailer ini bisa punya citra yang baik juga, punya citra yang positif juga, sehingga bisa membantu mempush penjualan dengan baik. Lalu kemudian reputasi dari media yang menampilkan pesan atau iklannya. Kalau misalkan medianya sangat baik ya, apalagi dia mempunyai jangkauan yang cukup besar, itu akan membantu terhadap kredibilitas pesannya, gitu. Lebih dipercaya dan sebagainya lah. Kemudian bagaimana pengalaman konsumen? Ini experience juga penting ini. Pengalaman konsumen terdahulu dengan produknya. Biasanya bisa selalu kita lihat dari testimonialnya, reviewnya, ngasih bintang 5, 4, 3, 2, 1 gitu. Semakin baik semuanya ya dari sisi sumber, apakah menggunakan sumber informal, formal, juru bicaranya, atau pesannya semakin baik, itu semakin memudahkan. Gitu. Jadi bagi Anda perusahaan startup yang ingin membangun, berarti harus dibangun juga dari semua hal-hal yang atau isu-isu yang tadi saya bicarakan tadi. Ada satu menarik, ini ada efek penidur sebetulnya. Efek penidur adalah sleeper effect. Ini bagaimana pengaruh kredibilitas yang positif dan negatif cenderung lenyap setelah beberapa waktu, atau setelah dalam waktu penelitian itu adalah sekitar 6 minggu lah. Jadi harus dilihat juga ini ya, untuk masa-masanya dilihat kapan dia kritisnya gitu, kapan dia memiliki pengaruh cukup besar, kapan dia landai juga begitu. Lalu kemudian dari sudah bahas tentang source-nya, sumbernya, berarti kita bahas lagi di sisi pesannya. Ini pesan adalah atau penerima pesan, audiensnya. Gitu. Ini penting ya. Ada sendersnya, ada juga penerima pesannya, karena pesannya disampaikan kepada si penerima pesannya. Audiens itu terdiri dari berbagai faktor gitu ya, karena dia juga kumpulan dari hati, kumpulan dari perasaannya gitu ya, dia kumpulan dari pikiran yang menyatu dalam satu fisik. Pertama adalah ada pengalaman pribadi dan karakteristik pribadi mereka. Gitu. Pengalaman pribadi ini menjadi penentu dalam mereka membuat suatu keputusan pembelian. Apakah pengalamannya baik atau tidak gitu ya, itu menentukan dia. Kalau misalkan dia baik, maka akan memberikan efek positif. Gitu. Kalau dia trauma, maka dia akan cenderung tidak akan membeli lagi atau bahkan tidak merekomendasikan kepada orang lain. Dan juga karakteristik pribadi mereka. Lalu kemudian tingkat keterlibatan seseorang memainkan peran penting dalam menentukan seberapa besar perhatian yang diberikan terhadap pesan dan seberapa teliti pesan itu diuraikan. Jadi semakin melibatkan consumer gitu ya, semakin tinggi juga peran penting dalam perhatian juga terhadap pesan tersebut gitu. Makanya sekarang keterlibatan konsumen itu menjadi penting. Jadi menjadikan konsumen itu menjadi endorse juga gitu ya. Dia meng-engage juga, dia menjadi influencer juga. Kemudian audiens saya bilang tadi kumpulan hati,
perasaan ya. Berarti bagaimana ada suasana hatinya. Ini juga penting juga, harus melihat juga momentumnya, melihat waktunya juga seperti apa si audiensnya agar nanti tepat guna gitu. Agar tepat sasaran juga, agar goalnya tercapai. Lalu kemudian kita pelajari juga bagaimana hambatan komunikasinya gitu. Ada yang perspektif selektif, ada yang kegaduhan psikologis dan sebagainya. Ada yang perspektifnya dia sangat selektif sekali gitu ya, sangat apa ya, terbatas lah gitu. Agak susah karena dia sifatnya mungkin perspektifnya tersendiri lah gitu ya, susah digugat ya. Ada juga kegaduhan psikologis, dia punya suatu mental illness gitu ya, sesuatu yang berhubungan dengan mental, akibatnya dia juga bisa agak sulit kita dekatin. Yang berikutnya lagi adalah komponen yang lain adalah feedback, umpan balik, tanggapan penerima pesan. Ini hal yang paling penting harus diperhatikan adalah umpan baliknya. Hal yang paling penting dalam komunikasi pemasaran adalah tanggapan penerima, karena dengan ini pengirim dapat menentukan apakah dan seberapa baik pesan yang telah disampaikan. Ya, kita anggap dia kurang baik harusnya gitu. Kita anggap kredibilitasnya kurang baik. Ternyata ya hasilnya malah umpan baiknya orang terimanya positif responnya. Itu sesuatu yang menarik gitu ya. Itu sesuatu yang harus kita lihat juga fenomena seperti apa juga. Yang paling penting adalah feedbacknya seperti apa. Bukan berdasarkan dari perspektifnya si pemasaran, tapi perspektifnya orientasinya adalah pada market driven. Lalu keduanya adalah penting sekali bagi pengirim untuk mengetahui umpan balik sesegera dan seakurat mungkin. Jadi harus betul-betul cepat responnya. Dia kasih nilai, kemudian itu menjadi penting juga. Gitu. Kalau misalkan penilaiannya hanya 1-2 berarti itu tidak menjadi generalisir ya. Gitu. Tapi yang paling penting bagaimana kita membangun positif image kepada pasarnya atau kepada pelanggan kita. Nah ini ada umpan balik komunikasi personal, jadi umpan balik bersifat langsung melalui isyarat verbal dan non verbal. Kalau ini biasanya sales ya, sales atau ada garda depan front office ya, dia bisa melihat responnya seperti apa gitu. Orang nggak mungkin bilang iya tapi geleng-geleng gitu kan, atau bilang tidak tapi dia angguk-angguk kan. Dengan melihat ekspresi muka, dengan melihat ekspresi wajah itu sangat lebih jujur, bisa kita lihat gitu. Makanya seorang pemasaran yang handal itu ya, sales yang handal itu dia bisa membaca gimmicknya secara baik. Itu biasanya pengalaman. Nah kemudian dengan umpan balik yang baik gitu ya, maka menciptakan juga penjualan personal menjadi efektif. Jadi lebih cepat makanya gitu. Kita bisa lihat ekspresifnya, kita melihat gimmicknya sehingga lebih baik dan lebih cepat. Nah kalau misalkan umpan baliknya menggunakan komunikasi massa, kalau tadi kan lebih individu ya, misalkan dengan front office, dengan sales dan sebagainya. Nah, umpan balik yang bersifat komunikasi massa ini tidak bersifat langsung, biasanya merupakan pengambilan kesimpulan. Biasanya ada suatu opini publik yang dibentuk lah, kesimpulan yang dibentuk oleh ini, dan ini akhirnya menjadi efek bowling lah gitu, bowling ya, banyak. Makanya kita harus menentukan ada riset dulu, tiap ada activity dari program pemasarannya, baik itu menggunakan apapun juga, karena kita lihat ini apakah efektif di suatu kota A dan B, itu kita lihat. Kita riset juga keefektifan iklannya, bagaimana perhitungan terapan media dan pesannya seperti apa, jumlah konsumen yang diterpa pesannya bagaimana, konsumen mana yang menjadi penerima pesannya, lalu kemudian kita perhitungan dengan interpretasi pada pesan seperti apa. Sampai pengukuran ingatan terhadap pesannya. Kalau orang nyebut makannya apapun minumnya, makanya minumnya bla 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 gitu ya, pasti orang langsung nyambung connect gitu. Jadi sudah ada suatu yang memori cukup kuat. Nah itu yang model sederhananya lah. Jadi nanti itu menjadi suatu bentuk yang cukup luas gitu ya. Jadi ada senders, ada message, ada channel, ada receiver. Nanti kita lihat respon feedbacknya ya, feedbacknya dilihat respon prioritasnya, apakah yes, kemudian bagaimana comprehensinya seperti apa, kemudian kalau no-nya seperti apa, kalau yes bagaimana, itu tetap harus kita pelajari juga. Baik, jadi kita harus merancang komunikasi yang persuasif, harus jelas. Tipsnya di sini adalah bagi perusahaan startup atau perusahaan yang udah besar gitu ya, harus membangun strategi komunikasi yang baik. Gitu. Pertama harus tentukan tujuannya jelas. Jadi nggak semuanya perusahaan harus sales juga gitu ya. Ada perusahaan yang dia membangun awareness dulu, kalau produk dia newbie kan tidak langsung dia sales gitu. Kita juga harus melihat tujuannya seperti apa, set up tujuannya seperti apa. Lalu kemudian pertimbangkan persepsinya juga, bagaimana pengalaman dan juga memori audiens itu menjadi salah satu faktor yang penting.
jangan menghilangkan tentang persepsi, pengalaman, dan juga memori audiens. Lalu kemudian target audiensnya harus jelas, harus spesifik, benar-benar jelas. Kuncinya adalah segmentasi. Setelah segmentasi ya nanti salah juga gitu. Orang nggak tepat pada manfaatnya juga nanti. Kemudian bagaimana strategi medianya, profil konsumennya seperti apa, profil audiensnya seperti apa. Di YouTube kan demikian ya. Ada untuk publik, ada non publik, itu berbeda sekali. Jadi itu salah satu tips-tips yang harus dibangun juga gitu. Baik, itu aja yang bisa saya sampaikan. Sangat sederhana sekali gitu ya, tapi ini dalam penerapannya juga cukup kompleks, tapi itu menjadi challenge buat para pemasaran gitu. Para pemasar untuk membangun suatu komunikasi yang baik. Hafali dulu, pahami dulu pasarnya, pahami itu tujuannya, nanti kita set up yang lainnya. Baik, itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman juga gitu. Silakan sekali lagi yang belum subscribe untuk subscribe dan juga like and comment. Terima kasih. Assalamualaikum.